Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat entrepreneur semua. Kali ini saya akan sharing tentang bisnis plan, bagaimana cara merancang sebuah bisnis ya, atau bagaimana kita membuat sebuah perencanaan dalam bisnis, baik secara strategis maupun secara teknis. Oke, kita mulai langsung saja. Ya, kita paham ya semua mengenai perencanaan ini. Jadi ketika kita tidak bisa membuat sebuah perencanaan yang baik, maka itu adalah sebuah awal ya bagi kita untuk menemukan jalan kegagalan. Jadi sangat penting, apalagi dalam membangun sebuah bisnis ya, kita buat perencanaan. Meskipun ya di lapangan ada beberapa entrepreneur yang meremehkan ya atau tidak menganggap penting perencanaan, tapi sebenarnya mereka juga membuat perencanaan. Jadi perencanaan itu ada dua sebenarnya ya. Yang pertama ada perencanaan yang tertulis dan ada yang tak tertulis. Nah, bagi sebagian pengusaha atau entrepreneur, ada yang memang tidak terbiasa untuk merancang perencanaan ini melalui tulisan ya atau secara tertulis, tapi mereka terbiasa merancang perencanaan ini di dalam benaknya, di dalam bayangannya ya, imajinasinya, di dalam pikirannya. Itu sama aja sebenarnya. Mereka tidak mungkin kalau tidak membuat perencanaan. Jadi perencanaan itu tidak berarti harus tertulis ya, karena untuk sebagian besar orang biasanya membuat perencanaan tertulis ini punya sedikit banyak hambatan ya. Apakah itu hambatannya datang dari kemalasan ya, atau bisa jadi juga sumbernya dari masih kurang ilmu gitu ya, tidak mengetahui apa sih sebenarnya atau bagaimana ya merancang sebuah rencana bisnis gitu kan. Nah, oke, tidak usah berpanjang lebar membahas perbedaan pendapat antara penting atau tidaknya membuat bisnis plan. Yang terpenting adalah secara strategis kita harus memiliki sebuah rencana ya. Semakin tajam rencana itu bukan hanya berarti semakin bagus atau terperinci ya, tapi ketajaman dari visi sebuah rencana ini yang sebenarnya akan menentukan. Dan terpenting lagi adalah eksekusinya, pelaksanaannya. Perencanaan itu hanya sebuah awal ya. Ketika tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan, maka tetap hanya berangka 0 ya. Jadi masih, kalau secara numerik perencanaan ini masih angka 0 ya. Sementara ketika kita melakukan, mengimplementasikan, mengeksekusi perencanaan ini, baru muncul di situ angka 1 ya, sehingga semakin baik 00, semakin banyak 00 atau semakin tajam 00 ini, maka akan semakin besar nilainya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, nah bagi pemula ini coba saya berikan gambaran tentang perencanaan mungkin yang tak tertulis ini ya. Yang tak tertulis secara gambaran umum saya hubungkan dengan orientasi bisnis. Saya buat kuadran, ada 4 kuadran nih, jenis bisa jadi tipe bisnis ini ya. Yang pertama tipe gayaan, yang kedua tipe kecil-kecilan, yang ketiga tipe besar, yang keempat tipe
flash. Nah, ini juga sesuai dengan orientasinya. Yang pertama, nah kuadran ini saya buat berdasarkan volume dan percepatan ya. Jadi secara volume dan percepatan ketika dibuat kuadran kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama yang orientasinya gaya-gayaan ini biasanya anak-anak muda ya, yang selebgram. Maaf nih, kalau gambarnya ini dulu ya. Kalau sekarang bisa jadi mungkin selebgram beberapa di antaranya sudah memanage bisnisnya dengan baik ya, sehingga semakin berkembang dan semakin besar bisnisnya dan tidak hanya orientasinya untuk gaya-gayaan. Nah, kalangan muda biasanya, muda dan pemula ini, dan biasanya masih nyambi ya, bisnisnya masih nyambi untuk yang di kuadran ini. Meskipun secara volume bisa jadi besar penghasilannya ya, tetapi eh, apa em, orientasinya hanya untuk gaya gitu ya. Jadi sporadis sifatnya, lalu ketika mendapatkan hasil juga, ketika mendapatkan hasilnya baik besar atau kecil cepat habis juga gitu ya, karena belum bisa memanage keuangan, lalu masih boros ya, dan hanya untuk kepentingan pribadi biasanya, konsumtif. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini sulit berkembang ya. Untuk bisnis ini sulit berkembang dan biasanya sebagian besar justru malah terperosok ya. Nah, kita ingat juga dulu kasus salah satu yang termasuk dalam kuadran ini, kasus First Travel ya. Sebuah perusahaan travel agent yang karena gaya konsumtifnya sehingga uang konsumen atau customernya dipakai untuk gaya-gayaan sendiri ya, atau keluarga sendiri, sehingga ya kejeblos ya, itu resikonya. Oke, yang kedua, ada juga yang orientasinya kecil atau kecil-kecilan ya, yang bisa kita lihat ya, yang biasa kita bisa cermati. Kita temukan yang berorientasi seperti ini, perusahaan-perusahaan kecil ya, atau mikro, sebenarnya masuknya ke mikro. Misalnya warung-warung ya, yang pelayanannya juga seadanya gitu ya. Dan ciri dari orientasi yang termasuk dalam tipe kecil ini, itu dari awal buka sampai, mohon maaf, sampai pemiliknya meninggal misalnya ya. Jadi awal sampai akhir itu ya usahanya segitu-gitu aja, nggak ada perkembangan signifikan, nggak ada tambah cabang, nggak ada tambah besar gitu ya, segitu-gitu aja. Ini tipe kecil. Nah, ada tipe besar. Tipe besar ini bisa sampai dari mulai UKM awalnya, lalu tumbuh ya, semakin besar, cabang semakin banyak, volume usahanya juga semakin besar. Ini bisa membesar sampai ya bisa dikategorikan perusahaan nasional, multinasional gitu ya, bahkan skala dunia ya. Tapi nah, ini ada yang membedakan dengan yang di atasnya. Untuk yang tipe ini, dia perkembangannya atau pertumbuhannya butuh waktu cukup lama ya. Misal nih perusahaan-perusahaan yang kita kenal ya, perusahaan-perusahaan besar baik di nasional maupun multinasional, itu mereka butuh waktu puluhan tahun, minimal 30 tahun ya, untuk memiliki apa namanya, omset misalnya 1 miliar dolar misalnya ya, butuh waktu puluhan tahun. Nah, ini masuk ke kategori ini. Dan terakhir ada satu lagi, ini seiring dengan semakin uh, cepat dan luasnya perkembangan teknologi, khususnya internet ya, ini melahirkan satu jenis usaha yang saya sebut flash ya. Jadi ini selain besar juga cepat. Jadi kalau yang ini butuh waktu puluhan tahun, ini butuh waktu ya di bawah 10 tahun lah ya. Di bawah 10 tahun, antara 3 sampai 10 tahun rata-rata itu bisa mencapai volume usaha atau omset yang di atas ini, bahkan ya, yang di atas ini. Jadi ini sangat cepat pertumbuhannya karena menggunakan platform-platform IT ya.
platform-platform teknologi informasi. Nah, oke, Anda mau yang mana nih secara perencanaan tak tertulis ya? Secara perencanaan tak tertulis mau seperti apa nih? Ini masih gambaran umum dulu bisnisnya. Oke, ya silahkan dijawab sendiri ya. Nah, oke, nah kembali ke bisnis plan atau perencanaan bisnis. Saya membagi konten dari bisnis plan ini atau materi yang akan saya share ini ke dalam dua bagian besar, yaitu bisnis plan dari perspektif strategis dan dari perspektif teknis. Nah, saya sebenarnya menitik beratkan dan memang pada kenyataannya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Seberapa besar sih bisnis plan ini berpengaruh gitu ya, ngaruh terhadap pengembangan bisnis kita, itu lebih kepada faktor pengaruh terbesar itu ada di strategis ya. Jadi saya lebih memberatkan pada pembahasan strategis sebenarnya. Kalau untuk teknis itu bisa dipelajari relatif lebih mudah lah ya. Ya sekitar 80-20% perbandingannya. Jadi faktor yang lebih menentukan dari sebuah bisnis plan itu adalah dari sisi strategis atau dari segi isinya, ya dari segi kontennya, itu yang paling menentukan. Kalau dari teknis, yang dimaksud teknis itu tentang uh, pembuatan proposalnya, ya tentang pembuatan proposalnya, baik mengenai struktur ya atau cara penulisan dari proposal bisnis plan ini uh, termasuk apa namanya saya saya skor ya sekitar 20% lah kurang lebih. Jadi kita harus lebih menitik beratkan pada unsur strategisnya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari perspektif strategis, bagaimana kita merancang sebuah proposal bisnis, ya bisnis proposal, bisnis plan yang kuat gitu, yang tajam ya. Nah, ini secara strategis. Jadi struktur secara strategis yang pertama yang paling menentukan dari sebuah proposal bisnis adalah faktor man-nya. Ya, pastilah ya. Faktor man ini siapa ya? Foundernya atau pemiliknya. Jadi faktor wawasan, keilmuan, ya, visi, strategi yang dimiliki oleh si owner, founder atau co-founder ya, kalau beberapa orang pendirinya. Ini faktor pendiri. Kalau pendirinya lebih dari satu, bisa dua, tiga, atau empat, atau lima gitu ya. Ketika komposisi dari para pendiri ini masing-masing punya kelebihan yang berbeda, yang satu sama lain bisa saling mengisi, menguatkan, ini akan lebih hebat ya. Nah, bisa jadi juga dari satu orang ini si pemilik yang dia memang kualitasnya sama dengan dua atau tiga orang gitu ya, atau lima orang tadi, ini juga bisa menentukan. Nah, dari orangnya ini dia akan bisa melahirkan atau membuat atau merancang isi ya, material isi dari rancangan bisnisnya itu yang kuat gitu ya. Karena ini material atau konten atau isi ini dibuat oleh seseorang yang dia punya visi, punya wawasan yang dan strategi yang luar biasa gitu ya. Oke, ini faktor-faktor penentunya. Nah, lalu jangan lupa juga faktor keberhasilan dari bisnis plan ini harus punya orientasi yang kuat terhadap market. Ya, jadi bagaimana si pendiri ini dia bisa memahami, bisa menyerap dan bisa menganalisis data-data yang berhubungan dengan market, dan lalu dia rumuskan dalam strategi-strategi ya di isi dari bisnis proposal itu, bisnis plan itu, maka ini akan jauh lebih menentukan ya. Dan selain itu juga, nah kalau metode ini baik cara penulisan atau juga cara penyampaian ya, untuk siapa bisnis plan ini dibutuhkan. Nah biasanya kan bisnis plan ini selain pertama
tujukan untuk kepentingan internal tim ya, internal perusahaan atau untuk tim. Lalu juga bisa untuk pihak eksternal, misalnya calon investor, calon partner, calon customer gitu ya. Nah, ini juga termasuk uh, market untuk siapa nih ya? Apakah bisnis plan ini akan ditujukan untuk calon investor ya, atau untuk calon partner, calon customer? Nah, bisa disesuaikan ya. Jadi kita lihat ini targetnya untuk siapa dulu nih ya, marketnya. Atau memang langsung nih karena internal, kalau internal biasanya langsung nanti untuk market ya, untuk calon customer. Oke. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, itu tadi, ini unsur kunci ya. Unsur kuncinya dari man tadi, dari unsur man, si pendiri atau pemilik atau pembuat bisnis plan ini, yang pertama harus punya visi yang kuat. Demikian juga dengan wawasan yang luas ya. Data, punya data, ini sangat penting ya. Data ini harus berbasis data. Nah, sebagian besar UMKM kita ini sangat kurang ya pemahaman atau kemampuan dalam mendapatkan dan mengolah data. Lalu analisis, nah ini juga berikutnya setelah memiliki data-data ini analisisnya, kemampuan analisis, dan kemudian dari sini bisa melahirkan merancang values dari strategi di bisnis plan itu. Oke, nah ini ruang lingkup secara garis besar. Jadi apa sih sebenarnya isi tadi konten material yang ada di bisnis plan itu? Ya, sebenarnya dimulai dari ini ya, dari values ya. Jadi target market. Nah, ini pemahaman tentang ini penting. Ini akan melahirkan produk. Ya. Jadi produk yang sangat kuat bisa disesuaikan dengan target market tadi. Setelah kita mengetahui target market, lalu mengetahui data-datanya, menganalisis, lalu membuat strategi untuk values-nya yang akan diberikan. Oke. Nah, lalu setelah ini person tadi man-nya itu ya. Nah, setelah fix nih produknya, lalu unsur-unsur human atau team management nih ya, timnya siapa aja, lalu secara operation atau produksi untuk yang barang, produk barang, produksi ya, atau operation untuk yang jasa, bagaimana nih strateginya? Marketing, bagaimana strategi marketingnya? Finance ya, keuangan, bagaimana strateginya? Lalu juga supplier, ini partnership ya, partnership untuk center atau supplier, bagaimana untuk supply chain-nya ya, channelnya ini untuk distribusi, channel distribusi, bagaimana penyebaran produknya, bagaimana strategi untuk customer relationship ya, menghadapi kompetitor, pemahaman kompetitor ini penting juga ya di business plan. Kita harus punya analisis data dan analisis. Lalu juga ini sebagai tambahan adalah unsur-unsur luar atau lingkungan luar yang bisa jadi mengancam ya, karena ini sulit dikendalikan. Ini juga harus kita pahami dan kita munculkan analisisnya ya. Biasanya menggunakan analisis SWOT di proposal kita. Itu secara strategis. Nah, secara teknis ini saya tidak akan banyak menyampaikan ini karena bisa dibaca dan nanti saya berikan contohnya ya. Yang secara teknis akan lebih mudah. Saya akan berikan contoh untuk contoh proposal yang sudah jadi dalam format teks ya, yang dibuat di Microsoft Word. Ini akan saya share nanti contohnya biar lebih mudah ya, dan itu bisa disesuaikan dengan usahanya atau produknya ya, dan di kategori apa. Nah, secara struktur biasanya
sebuah proposal bisnis plan itu diawali dengan summary ya. Summary ini ringkasan tentang lebih baik divisualkan. Jadi secara menarik di halaman depan itu dibuat gambaran produk dan values-nya apa, values proposition-nya atau keunikannya apa atau kelebihannya apa, competitive advantage-nya apa ya. Lalu pendahuluan ini secara narasi ya, atau eksplanasi, pendahuluan, profil usaha, lalu tim SDM ya, lalu operation yang tadi ya, sudah saya gambarkan secara umum. Lalu strategi marketingnya bagaimana, pengelolaan keuangan bagaimana, studi kelayakan ya jika perlu, analisis SWOT ya, dan strategi pertumbuhannya gimana untuk kerancangan ke depan ya. Nah, sebelum itu saya beri tambahan tips ini untuk mencari ide usaha ya. Nah, bisa dikombin aja ya, dikombinasi ya. Salah satu tips untuk bisa lebih mudah ya, kita masuk nggak apa-apa ke bisnis yang sudah red ocean ya, tapi tetap harus mencari keunikan, harus mencari pembeda, apa pembedanya ya, sehingga kita bisa masuk ya ke pasar itu menerobos seperti anomali air ya. Jadi karena kita beda, jadi kita bisa tanpa saingan gitu ya, kita membuat kategori baru yang berbeda dengan sebelumnya. Oke. Nah, untuk penamaan juga ini ada beberapa nanti bisa dibaca ya. Tips untuk ini penting juga untuk menentukan nama produk, nama perusahaan ya, logonya juga ya. Pendek, sederhana, mudah dieja, mudah diingat ya. Ini bisa nanti dipelajari lebih lanjut. Oke. Nah, ini beberapa tips untuk summary ya, singkat, padat ya, menarik, meyakinkan. Tadi tambahkan dengan gambar-gambar yang menarik ya secara visual. Oke, lalu juga pendahuluan ya, seperti biasa ini mengikuti format yang baku ya di akademik sudah diberikan. Latar belakang, tujuan, data-data sertakan ya untuk validasi dan bukti di lapangan. Lalu biasanya deduktif ya. Deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi gambaran singkat umumnya dulu, problem-problem, lalu mengerucut ke produk kita sebagai solusi dari problem-problem yang sudah kita gambarkan di awal. Nah, tujuannya solusi yang ditawarkan dan prospeknya ke depan. Solusi yang ditawarkan itu ya produknya ya, untuk rencana bisnis ke depannya. Nah, prospeknya seperti apa nih? Nanti secara profit bagaimana nih, profitable enggak nih ya, secara minat marketnya gimana, bagus enggak, banyak enggak pasarnya ya, pangsa pasarnya. Nah, itu harus digambarkan. Lalu juga profil usaha nih, kalau sudah berjalan usahanya atau rencananya bagaimana nih, nama usahanya apa, lalu tadi value propositionnya apa, sudah dibahas nih di bisnis model canvas, sudah dibahas ya di BMC. Lokasi perusahaannya di mana kalau sudah ada. Lalu ini hanya sekedar contoh aja ya. Ini sudah saya berikan sebenarnya bagaimana merancang value. Jadi tambah benefit-benefitnya ya untuk customer, baik benefit fisiknya, benefit emosional, sosial, spiritual, ini gabung ya. Dan usahakan lebih baik dari kompetitor kita, usahakan lebih baik, selangkah lebih baik dari kompetitor kita ya. Dan terutama emosional dan sosial nih yang sekarang ini yang banyak atau paling berpengaruh ya bagi daya tarik customer. Jadi berikan benefit atau manfaat emosional dan sosial. Saya sudah berikan ya, nanti dibahas di sini. Jadi ingat ya, ini rumus value. Value itu benefit dibagi per cost ya, benefit per cost. Jadi bagaimana cara meningkatkan value? Tingkatkan benefit ya, tingkatkan benefit sehingga cost dirasakan oleh customer itu murah gitu ya, karena benefitnya yang banyak, benefitnya. Apalagi kalau udah masuk ke benefit emosional, misalnya brand ya, merek, lalu kepuasan ya, lalu sosial, pengakuan teman-teman kita ya, ketika biasanya kalau beli sesuatu yang bergengsi gitu, terus kita posting di sosial media, ada teman kita yang komen wah wah wow wow gitu ya,
yang puja-puji segala macam, ini secara emosional kita naik gitu ya, sehingga harga yang 50.000 misalnya satu cangkir kopi, ketika diapresiasi oleh teman kita di sosmed, udah nggak ada apa-apanya lagi 50.000 ya. Nah itu secara emosional. Selain itu juga benefit fisiknya juga harus terpenuhi, harus bagus. Jadi jangan sampai ekspektasi customer ini ya tidak didapatkan, justru harus melebihi ekspektasi mereka. Ketika kurang ya atau produk kita dirasakan kurang benefitnya atau tidak sesuai ekspektasi mereka, maka mereka akan kecewa ya. Nah, rumus-rumus ini yang harus diperhatikan sebagai value proposition dari produk kita. Oke, dari sisi manajemen berikutnya, nah diuraikanlah bagaimana strategi keuangan, bagaimana strategi pemasaran, ya, bagaimana strategi produksi atau operation, bagaimana strategi SDM, ya. Nah ini wajib ya diketengahkan di dalam bisnis plan kita. Oke, nanti kita bahas satu-satu secara singkat, yang benar-benar bisa dipahami. Ya, oke, SDM ya. Dibuat struktur SDM, siapa aja nih? CEO siapa aja ya, atau direktur utamanya siapa, atau pimpinannya, lalu manajer marketing siapa, manajer operation siapa, manajer keuangan siapa ya, manajer SDM siapa, atau kalau konteks anak-anak muda sekarang ada CEO ya, CEO sebagai dirut, lalu ada CMO, Chief Marketing Officer, manajer marketing ya, manajer pemasaran, lalu ada COO untuk operation, ada CFO untuk finance, ada CTO untuk teknologi ya. Silakan disesuaikan itu strukturnya. Lalu job desk minimal ada 3 atau sampai 5 orang ya. Itu sudah sangat ideal untuk sebuah tim pemula. Nah, lalu job desk. Job desk juga tentukan dengan lebih rinci, lebih baik ya, sehingga jelas nanti apa tugas mereka, apa kewajiban, wewenang mereka, dan lokasi ya di mana. Nah, ini contoh struktur atau bagan struktur dari secara sederhana, bagian pemasaran, manajer pemasaran, produksi, keuangan, administrasi, dan SDM. Oke. Nah, lalu pemasaran. Nah, strategi pemasarannya gimana? Minimal ada ini ya, segmenting, targeting, positioning, marketing mix, silakan, ya, atau marketing 3.0, silakan. Strategi marketingnya seperti apa? Ya, jelaskan dalam bisnis plan itu. Rancangannya jelas, apa yang mau dilakukan nih untuk memasarkan produk ya, dan meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya mendapatkan profit yang sesuai dengan target. Ya, itu jelaskan di bagian ini, di bab strategi pemasaran. Oke. Nah, misalnya ini beberapa, nah kita ambil atau kita combine aja ya dari beberapa strategi-strategi pemasaran yang ada. Above the line, below the line, yang sejak dulu kala ya, atau AIDA-nya bagaimana, attention, interest, desire, action-nya ya, atau silakan mau menggunakan pendekatan yang mana. Above the line ini yang biasa iklan ya, iklan-iklan di media massa. Below the line ini yang tidak tayang di media-media publik ya. Atau through the line ini sosial media ya, sekarang sosial media Instagram, Facebook itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya ya, dan lebih hemat. Oke, silahkan gunakan itu. Lalu nah ini sudah saya berikan ya materi ini, segmenting, targeting, positioning. Ini materi-materi dasar strategi-strategi marketing klasik ya. Silahkan didalami juga. Dan ini sudah saya jelaskan juga di bisnis model Canvas ya. Oke, intinya targeted ya, spesifik. Target market yang spesifik untuk awal, karena itu akan lebih mudah ya. Karena untuk awal tidak akan bisa sanggup untuk merengkuh semua pasar ya. Akan lebih mudah dan lebih cepat kalau kita mengambil pasar yang niche, yang segmented, yang spesifik, yang khusus. Oke, dari segi produksi, bagaimana kesiapan bahan baku, ya proses produksi, target produksi, ya silakan jelaskan. Ini lebih mengetahui biasanya masing-masing pengusaha, masing-masing pemilik. Nah, dari keuangan,
Bagaimana ya, sumber dana dari mana, alokasi dananya gimana, ya estimasi. Nah, terpenting estimasi ini ya, atau projection. Financial projection biasanya ini kita gunakan, eh, nanti kita perdalam lagi untuk keuangan ini. Kita gunakan format laba rugi ya untuk financial projection atau estimasi ini. Jadi bagaimana proyeksi pendapatan, itu target ya, target pendapatan nanti berapa per bulan, berapa per tahun, berapa. Lalu target-target untuk biaya. Nah, biaya kita harus bisa rinci ya. Rinci sedetail mungkin akan lebih baik. Jadi bagaimana target biaya per bulan ini sudah kita ketahui, sehingga kita akan menentukan. Jadi basic cost ya untuk penentuan estimasi ini. Jadi kita hitung dulu semua biaya, lalu dari biaya misalnya fixed cost nih per bulan berapa, lalu kita akan bisa menentukan berapa target pendapatan untuk bulan itu. Oke, kita mau mendapatkan keuntungan berapa, berarti kita bisa punya gambaran nanti ya. Kalau sudah diketahui fixed cost-nya misalnya 10 juta nih kita harus keluar nih per bulan gitu ya, berarti target per bulan pendapatan harus lebih dari 10 juta ya kan, iya kan ya. Jadi keuntungannya berapa, mau 100%-nya misalnya, jadi oke, target pendapatan berarti 20 juta nih per bulan, karena kita nanti harus mengeluarkan 10 juta untuk semua biaya ya, misalnya itu hitungan untuk semua biaya ya, dan sehingga kita mendapatkan keuntungan 10 juta kan gitu. Oke. Nah, ini format laba rugi ya. TP sama dengan TR min TC, atau total profit sama dengan total revenue dikurangi total cost ya. Total profit sama dengan total revenue atau pendapatan dikurangi total biaya. Nah, ini juga untuk gambaran ini untuk alokasi ya, strategi alokasi. Jadi biasanya 30% itu kita alokasikan untuk simpan, untuk save, untuk investasikan ya. Lalu 60% untuk growth, ini maksudnya untuk biaya-biaya, seluruh biaya ya, biasanya biaya operasional ini untuk berjalannya usaha. Nah, growth juga bisa dari sini sebenarnya ya. Nanti dari sini kan ada yang dibelikan untuk aset, ada yang digunakan juga untuk pengembangan gitu ya. Dan 10% ini untuk lain-lain ya. Biasanya dividen, 10% nanti untuk dividen yang dibagikan ke pemilik. Oke. Nah, studi kelayakan ini bisa ditambahkan ya. Secara ekonomi, secara market, secara teknis ini bisa nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk SWOT juga gunakan SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat ya. Bagaimana nih dari kondisi ekonomi, market, secara teknis juga ya. Contoh misalnya seperti ini matriks untuk SWOT ya. Nah, ini bisa dipelajari lagi nanti, silakan untuk strategi SWOT ini. Nah, misalnya posisi kita di ini strength opportunities ya, di SO, berarti apa strateginya untuk SO nih? Untuk SO berarti penetrasi harusnya ya, perbanyak produksi dan perbanyak pemasaran, tambah outlet ya, tambah budgeting untuk pemasaran. Kalau posisi kita kuatnya di SO, oke, kita punya kekuatan berarti dibanding dengan kompetitor, lalu kita juga punya opportunity yang besar ya, secara eksternal, ini secara internal. Oke. Dan terakhir, jika untuk kepentingan eksternal terutama ya, kita harus juga polis ya bisnis plan ini atau proposal ini dengan bentuk yang menarik, misalnya dengan PowerPoint, presentasi yang menarik, interaktif, singkat, jelas, meyakinkan, dan terutama lagi sebenarnya value-nya, apa yang kita deliver, yang kita tawarkan. Oke, cukup ya untuk materi kali ini. Terima kasih atensinya. Kita sambung lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.